Sungguh indah tarian saman, disaksikan oleh banyak umat. Di sekolah dapat teman, setelah lulus tetap teringat. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi pada pagi ini dalam renungan pagi. Kiranya kita bertemu dalam sukacita, sehat, sejahtera, dan memuliakan Tuhan dalam segenap hidup kita. Sahabatku dalam Yesus, mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, terima kasih Bapa atas kesehatan yang Tuhan berikan. Walaupun situasi saat ini masih dalam penyebaran virus COVID-19, dan kami percaya Tuhan, Engkau tetap menjaga kami yang selalu disiplin menjaga kesehatan, menghindari resiko sebaik mungkin dari penyebaran virus ini. Biarlah Tuhan penurutan kami, iman percaya kami selalu ada dalam tuntunan-Mu saja Roh Kudus, sehingga kami memuliakan Engkau, membawa orang-orang bertobat dan menyembah-Mu bersama-sama. Bapa, inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sahabat seiman, renungan pagi kita pada pagi ini berjudul Daniel, contoh dalam doa. Baca ayat hafalan bersama-sama. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Daniel 9 ayat 3. Daniel tidak mengumumkan ketaatannya sendiri di hadapan Tuhan. Gantinya menyatakan tulus dan suci. Nabi terhormat ini dengan rendah hati menyamakan dirinya dengan orang Israel yang amat berdosa. Hikmat yang dikaruniakan Allah kepadanya jauh lebih tinggi daripada hikmat orang-orang besar dunia, sebagaimana terang matahari yang memancar pada tengah hari, lebih terang daripada bintang yang paling suram cahayanya. Demikianlah doa yang keluar dari bibir orang yang sangat diperkenan surga ini. Dengan kerendahan hati yang mendalam, dengan air mata dan pemeriksaan hati, ia memohon bagi dirinya sendiri dan bangsanya. Ia membukakan jiwanya di hadapan Allah, mengakui ketidaklayakan dan mengakui kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Sementara Daniel terus berdoa, malaikat Gabriel bergegas turun dari tahta surga, menyampaikan kepadanya bahwa permohonan dan doanya telah didengar dan dijawab. Malaikat yang perkasa ini telah ditugaskan untuk memberikan kepadanya kecakapan dan pengertian, untuk menyingkapkan di hadapannya rahasia masa mendatang. Dengan demikian, karena sungguh-sungguh mau mencari dan memahami kebenaran, akhirnya utusan surga pun mendatangi Daniel. Menjawab permohonannya, Daniel bukan hanya menerima terang dan kebenaran yang ia dan umatnya sangat butuhkan, tetapi juga pandangan tentang peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi, bahkan tentang kedatangan Sang Penebus dunia. Mereka yang mengaku suci tetapi tidak memiliki kerinduan untuk menyelidiki kitab suci atau bergumul dengan Allah di dalam doa untuk mengetahui dengan jelas tentang kebenaran kitab suci, sesungguhnya tidak mengerti apa sebenarnya penyucian itu. Daniel berbicara dengan Allah. Surga terbuka di hadapannya, tetapi kehormatan besar yang diberikan kepadanya adalah hasil dari kerendahan hati dan kesungguh-sungguhan mencari Dia. Semua orang yang dengan segenap hati mempercayai firman Tuhan akan lapar dan haus untuk mengetahui kehendak-Nya. Allah lah sumber kebenaran. Ia menerangi kegelapan pengertian dan menganugerahkan kepada pikiran manusia kuasa untuk mengerti dan memahami kebenaran yang telah dinyatakannya. Daniel adalah seorang hamba yang berbakti kepada Yang Maha Kuasa. Umurnya yang panjang itu diisi dengan pelayanan yang penuh kebajikan kepada tuannya. Kesucian tabiatnya dan keteguhan hatinya yang tak tergoyahkan hanya bisa disamakan dengan kerendahan hati dan penyesalannya di hadapan Allah.
Dikutip dari buku Hidup yang Disucikan, halaman 44 sampai 49. Saudaraku dalam Yesus, kitab Daniel dan Daniel itu sendiri menggambarkan tentang bagaimana Allah bekerja dari zaman kehidupannya, dari masa hidupnya Daniel sampai kerajaan sorga pada kedatangan Kristus yang kedua kali dinyatakan. Daniel adalah seorang nabi yang dipenuhi berkat Tuhan, dipenuhi kebijaksanaan, dipenuhi kerendahan hati, dan dipenuhi rasa hormat yang luar biasa kepada Tuhan Allah. Daniel adalah contoh seorang manusia yang menjadi nabi, yang tetap menempatkan dirinya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Banyak kuasa, banyak keajaiban yang diberikan kepada Daniel oleh Tuhan. Mulai dari memberikan makna, mulai dari menceritakan mimpi Raja Nebukadnezar dan memberikan maknanya, dan memberikan jalan keluar kepada raja tersebut tentang bagaimana sebaiknya raja tersebut menghadapi mimpi-mimpi itu. Dalam hal ini adalah mimpi patung Nebukadnezar. Kemudian dalam hal bagaimana Nebukadnezar dijadikan sama seperti hewan selama beberapa tahun dan dikembalikan pada kekuasaannya, serta bagaimana kekuasaan Belshazzar serta kemegahan kerajaan Babel berakhir. Dan Daniel diberi kesempatan untuk melihat Allah yang Maha Kuasa dalam penglihatan dan bertemu langsung, berbicara dengan malaikat Tuhan. Dari semua keajaiban, berkat, dan hak khusus ini, kita tidak pernah melihat dan mendengar dalam Alkitab Daniel menyatakan diri di hadapan Allah sebagai seorang yang mempunyai posisi. Ketika Daniel datang kepada Tuhan, dia datang dengan hati yang rendah, dengan permohonan yang sepenuh hati, dengan air mata, dengan jiwa manusia yang hina, dengan harapan yang luar biasa kepada kuasa Allah. Biarlah kiranya Daniel menjadi contoh yang hidup bagi kita, membawa kita pada kerendahan hati, kerendahan diri di hadapan Tuhan, dan memohon Tuhan memberi kita jalan keluar atas segala kondisi yang kita hadapi. Baik itu menyenangkan, karena kondisi menyenangkan sekalipun bisa menjatuhkan kita dalam dosa. Baik itu kondisi yang sulit, sakit sekali, dan sangat menakutkan, sangat menderita. Biarlah kita tetap memohon bimbingan Tuhan dan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Mari kita jadikan Daniel sebagai panutan hidup kita maupun panutan kita dalam berdoa. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap rendah hati, merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan dalam doa kami, permohonan kami, dan harapan kami akan kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah itu juga menjadi cara kami untuk berbicara, berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang luar biasa yang mengajarkan kami tentang kerendahan hati. Biarlah kami menjadi anak yang Engkau kasihi Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa, membawa kami lebih dekat pada kasih setia-Mu, dan banyak jiwa-jiwa yang dibawa bertobat dan menjadi anak-anak Tuhan yang selamat dalam kerajaan surga kelak dalam kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Yesus atas segalanya. Terima kasih Roh Kudus atas bimbingan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Siang-siang pergi berenang, berenang dekat pelabuhan. Jika ingin hidup tenang, jauhilah larangan Tuhan. Horas.